Shalom jemaat Tuhan, kita sampai kepada surat kepada jemaat di Pergamus yang kita ambil dari Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tuturkan sikap hamba-Mu, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh yang sama. Berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Surat kepada jemaat di Pergamus. Mari kita membaca dalam Wahyu 2 ayat 12 sampai 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang pada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku punya beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Puji Tuhan. Bapak sekalian, sebagian orang menyebut kota ini adalah Pergamos, sebagian lagi menamakannya Pergamon, yang menjadi kota terbesar di Asia pada waktu itu. Bukan pada masa sekarang ya, tapi pada waktu itu. Sudah lihat di situ ada tanda panah Pergamon atau Pergamus, ya. Sudah lihat di situ. Nah, Pliny, orangnya Pliny, menyebutnya sebagai kota yang paling terkenal di Asia pada waktu itu dan menjadi ibu kota Asia selama 400 tahun. Jadi ini tidak sembarangan, kota ini dipilih menjadi ibu kota Asia selama 400 tahun. Nah, sejak tahun 282 sampai 133 sebelum Masehi, kota ini menjadi ibu kota dari kerajaan Seleucid. Ibu kota. Nah, pada tahun matinya Raja Attalus III seperti gambar ini, tahun 133 sebelum Masehi, ia membuat surat wasiat yang menyerahkan kerajaannya kepada kerajaan Romawi. Oleh karena itu pemerintah Romawi membentuk provinsi Asia dan menjadikan Pergamus sebagai ibu kotanya. Nah, secara geografis Pergamus berkesan karena berada di atas bukit yang berbentuk kerucut dan mendominasi lembah sungai yang bernama Caicus. Caicus. Dari puncaknya dapat terlihat Laut Mediterranean yang 15 mil, kira-kira 24 km jauhnya. Secara komersial, kota Pergamus tidaklah sebesar kota Efesus dan Smyrna. Tidak sebesar kota Efesus dan Smyrna. Namun kota ini menjadi pusat kebudayaan yang melebihi kedua kota tersebut. Pusat kebudayaan yang melebihi kota Efesus dan Smyrna. Pergamus juga terkenal dengan perpustakaannya yang menyimpan 200.000 roll perkamen. Yang terbuat dari kulit ya, 200.000 roll perkamen. Perpustakaan ini adalah nomor 2 terbesar
setelah perpustakaan yang berada di Alexandria. Nomor 2 terbesar. Nah, menarik untuk diperhatikan, kata parchment atau perkamen berasal dari kata he pergamene. He pergamene carta, yang berarti lembaran pergamen atau Pergamum, nama kota ini, kota Pergamus itu. Ya. Nah, ini contohnya. Latar belakangnya adalah selama sekian abad gulungan kitab zaman kuno ditulis di atas papirus yang berasal dari intipati tumbuhan alang-alang tinggi yang tumbuh di pinggiran sungai Nil, Mesir pada waktu itu. Intipatinya diperas, dipotong berkeping-keping, dicetak menjadi lembaran-lembaran dan dihaluskan. Warnanya coklat dan bahan ini dipakai secara universal pada waktu itu sebagai bahan untuk menulis. Sebagai bahan untuk menulis. Contohnya seperti yang saudara lihat ini. Ya. Nah, lalu pada abad ketiga sebelum Masehi, Raja Pergamen yang bernama Eumanes sangat bersemangat untuk membuat perpustakaan di kotanya menjadi nomor 1. Di gambarnya, raja yang bernama Eumanes ini. Ya. Untuk mewujudkannya, ia membujuk, bahkan menyuap seorang bernama Aristophanes dari Bizantium, seorang petugas perpustakaan di Alexandria, untuk meninggalkan Alexandria dan pergi ke Pergamum. Jadi seolah seperti membajak gitu ya. Membajak tenaga ahli. Ya. Nah, Raja Mesir yang bernama Ptolemy, ya seperti yang sudah lihat ini, sangat marah terhadap pujukan tersebut. Ketika dia tahu ya. Ini orangnya Aristophanes nih yang dibujuk ya. Raja Ptolemy memenjarakan Aristophanes dan sebagai tindakan pembalasan dia mengembargo ekspor papirus ke Pergamum. Dia embargo. Nah, menghadapi kondisi itu, maka para ahli kota Pergamus menemukan perkamen atau vellum, naskah yang ditulis pada kulit binatang, yang terbuat dari kulit binatang. Lalu dihaluskan dan dipoles untuk dapat digunakan sebagai bahan untuk menulis. Ya, terbuat dari kulit binatang. Hasilnya itu menjadi bahan yang lebih baik untuk menulis. Lebih baik daripada perkamen sebelumnya. Rakyat Pergamus membanggakan hal tersebut. Hasilnya itu ya, dibanggakan oleh rakyat Pergamus. Nah, Pergamus menjadi salah satu pusat agama pada zaman kuno. Menjadi salah satu pusat agama pada zaman kuno. Ada dua kuil yang sangat terkenal pada waktu itu. Dalam Wahyu 2 ayat 13 ada tertulis, ada istilah yang namanya tahta iblis. Maksudnya apa tahta iblis? Perlu kita tahu latar belakang sejarahnya. Ya. Pergamus itu menganggap diri sebagai penjaga cara hidup Yunani dan penyembahan dewa-dewi Yunani sebagai penjaga. Ya. Kira-kira tahun 240 sebelum Masehi, Pergamus beroleh kemenangan atas gerombolan orang Galatia atau Gaul. Sudah lihat itu ya, Galatia yang di atasnya itu ada tanda panah, yang di bawahnya itu kerajaan Pergamum. Ya, tahun 240 Pergamus beroleh kemenangan atas gerombolan orang Galatia itu. Ya. Nah, untuk mengingat kemenangan itu, maka didirikanlah altar besar bagi Zeus, bagi dewa Zeus, yang ditempatkan di muka kuil Athena
yang berada sekitar 800 kaki atau 270 meter di Bukit Pergamum. Ya sudah lihat gambarnya, sudah rekonstruksi lagi ya, itu gambar seperti gitu. Tinggi altar itu adalah 40 kaki atau sekitar 13 meter dan ditempatkan di batu karang yang terjal. Sudah lihat ya, itu memang sudah diperbarui ya, tapi kira-kira di situlah tempatnya. Ya. Nah, tampaknya seperti suatu tahta di atas bukit, dan setiap hari ada asap dari kemenyan yang dibakar untuk dewa yang namanya dewa Zeus yang disembah waktu itu. Ya. Nah, di dasarnya diberi ukiran yang terbaik. Ada dekorasi dengan gambar pertempuran antara raksasa-raksasa yang dimenangkan oleh para dewa Yunani terhadap bangsa yang disebut dengan bangsa barbar itu. Ya. Nah, disebut Satan's Throne. Ya. Pergamus selalu dikenang masyarakat pada waktu itu karena altar tersebut, yang disebut dengan Satan's Throne, altar setan. Ya. Mungkin altar itulah yang disebut sebagai tahta iblis. Tahta iblis. Ya, mungkin ya. Bisa saja terjadi. Ya. Nah, berikutnya. Pergamus sangat berkaitan dengan penyembahan kepada satu dewa lagi yang bernama Asklepios. Asklepios yang disebut sebagai dewa bangsa Pergamus, Asklepios. Nah, Asklepios adalah dewa kesembuhan. Kuil-kuilnya biasanya didirikan berdekatan dengan rumah sakit pada zaman kuno. Kuil-kuil penyembahan kepada Asklepios. Asklepios ditransliterasi menjadi Asklepios. Adalah salah satu anak dari dewa Apollo. Sudah lihat di bawahnya tuh, dewa Apollo. Menurut legenda Yunani kuno. Nah, Asklepios adalah dewa obat-obatan dan kesembuhan di dalam agama Yunani kuno. Ini gambarnya. Ya, ada ularnya di bawah, ya, sebagai dewa obat-obatan dan kesembuhan dalam agama Yunani kuno. Nah, anak-anak perempuannya dikenal sebagai Hygieia. Hygieia. Mungkin saudara ingat kata higienis dalam bahasa Inggris, itu dari kata Hygieia, kesehatan. Anak kedua Lasso, obat-obatan. Akeso, penyembuhan. Agleia atau Egel, cahaya kesehatan. Dan Panacea, itu pengobatan universal. Itu disebut sebagai anak-anak perempuannya Asklepios. Ya. Ini dalam mitologi, ya, dongeng. Nah, kemudian tongkat dari Asklepios itu adalah seekor ular yang membelit tongkatnya dan menjadi simbol obat-obatan sampai sekarang. Ya, sudah lihat sekarang simbol obat-obatannya seperti ini. Ya, rupanya latar belakang yang kita sudah dengar tadi. Ya. Nah, orang-orang dari berbagai daerah di dunia, yang kebanyakan dari mereka adalah orang-orang kaya, datang ke Pergamum untuk mendapat kesembuhan. Ya, pada waktu itu. Ya. Salah satu tugas dari para imam kuil Asklepios adalah berdoa kepada sang dewa untuk penyembuhan orang-orang yang datang itu. Ya, ini dewanya, ya. Gelar Asklepios adalah Soter. Soter artinya juru selamat. Lambangnya adalah ular, Asklepios. Ya. Lambang ini masih dipakai dalam bidang kedokteran sampai sekarang. Yaitu latar belakangnya. Ya.
Juga banyak koin dari Pergamum yang bergambar ular. Ya, Pergamum adalah pusat administratif di provinsi Asia. Pusat administratif. Ya. Efesus adalah kota besar, tetapi Pergamum adalah ibu kota dari provinsi Asia. Dengan demikian, kota itu menjadi pusat penyembahan kaisar di Asia. Jadi Pergamum itu pusat penyembahan kaisar secara Romawi ya di Asia. Pemerintahan Romawi membutuhkan suatu cara untuk menyatukan wilayah jajahannya yang besar. Wilayah jajahan Romawi waktu itu besar. Dan cara yang paling efektif adalah dengan memakai upacara agama. Upacara agama sebagai salah satu yang penting untuk pemersatu kerajaan Romawi yang besar, kekaisaran Romawi yang besar ya, pada waktu itu. Nah, sejak tahun 195 sebelum Masehi telah didirikan kuil pertama untuk menyembah roh Roma di kota Smyrna. Ini kuil pertama. Ya. Kuil-kuil itu disebut Dea Roma, yang berarti Dewi Roma, roh Roma, yaitu Dea Roma. Lalu roh Roma itu berinkarnasi dalam diri satu orang, yaitu Kaisar Roma. Kaisar Roma sebagai inkarnasi daripada roh Roma. Kuil-kuil yang dipakai untuk menyembah sang kaisar adalah Neokoros. Neokoros adalah kuil yang dipakai untuk menyembah sang kaisar. Ya, ya nih. Nah, sekali dalam setahun setiap warga Roma harus pergi ke Neokoros, ke kuil itu, untuk membakar kemenyan kepada sang kaisar dan berkata, Kaisar adalah Tuhan. Caesar is Lord. Kaisar itu Tuhan. Ya. Setelah lakukan itu, maka setiap orang akan diberi sertifikat tertulis sebagai bukti. Setahun sekali. Setelah melakukan menyebut Kaisar adalah Tuhan dengan membakar kemenyan, maka diberikan sertifikat sebagai bukti. Nah, sebenarnya itu merupakan tindakan politis untuk menyatukan kekaisaran Romawi yang luas itu. Itu tindakan politis. Setahun sekali makanya. Ya. Setelah melakukan hal itu, mereka boleh menyembah dewa-dewi lainnya, dewa-dewi lokal mereka. Mereka boleh, tapi setahun sekali harus menyebut Kaisar itu Tuhan. Ya. Politis, ya. Namun bagi orang Kristen hal tersebut tidak boleh dilakukan. Ya, yang Tuhan kan hanya Yesus, bukan Kaisar. Kaisar hanya manusia. Jadi bagi orang Kristen hal tersebut walaupun setahun sekalipun nggak boleh dilakukan. Lalu apa akibatnya? Penyembahan kepada Kaisar diorganisir begitu rupa dan kota Pergamum adalah pusatnya di Asia. Kalau Pergamum adalah pusatnya penyembahan kepada Kaisar di Asia, orang Kristen di Pergamum bagaimana? Mereka menolak penyebutan Kaisar adalah Tuhan. Ya, akibatnya tentu tidak main-main. Ya. Nah, tantangan terhadap orang Kristen apa? Ya. Di bawah kekuasaan Romawi, para gubernur Romawi dibagi menjadi dua golongan. Ya, para gubernur Romawi dibagi dalam dua golongan. Yang pertama, golongan pertama disebut sebagai ius gladii, yaitu hak atas pedang. Dan golongan kedua disebut yang tidak berhak atas pedang. Mereka yang berhak atas pedang berkuasa untuk membebaskan dan menghukum mati orang yang dianggap bersalah itu. Perkataannya berkuasa melakukan hal itu, yaitu berkuasa atas pedang, membebaskan dan atau menghukum mati. Prokonsul di Pergamum diberi kuasa ini, yaitu ius gladii. Namun Tuhan Yesus disebut dalam Wahyu 2 ayat 12 memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Puji Tuhan, tajam dan bermata dua.
Kuasa Yesus lebih besar daripada pemerintah Pergamum. Pemerintah Pergamum. Kuasa firman Tuhan mengubah hati. Hati adalah inti hidup setiap orang. Ya, yang mengubah bukannya pedang. Yang mengubah hati seseorang adalah firman Tuhan. Kuasa Yesus lebih besar daripada pemerintah Pergamum. Kuasa firman-Nya mengubah hati atau inti hidup manusia. Puji Tuhan. Ya, tantangan bagi orang Kristen di Pergamum memang berat, nggak main-main, berat ini. Mereka tinggal di kota penyembahan Dewi Athena dan Dewa Zeus. Tinggal di kota penyembahan itu. Ya. Selain itu terdapat altar besar untuk menyembah Asklepios itu. Dan pusat penyembahan kepada Kaisar Roma. Jadi nggak main-main, ini tantangan yang begitu berat. Ya, bagi umat Tuhan yang tinggal di situ. Karena hal tersebut, Tuhan Yesus berkata, "Aku tahu," kata Tuhan, "aku tahu di mana engkau diam. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis." Yaitu Pergamus, ya, tahta iblis itu. Kata diam, ditulis di situ, "Aku tahu di mana kalian diam." Kata diam di ayat tadi berasal dari kata Yunani yang bernama katoikein. Katoikein yang berarti bertempat tinggal secara permanen. Maksudnya umat Tuhan di Pergamus harus tetap tinggal di kota tersebut. Walaupun tantangan besar di sekitar mereka. Tantangannya besar. Tapi Tuhan Yesus menolong mereka. Memberikan kekuatan. Memberikan jalan keluar. Dan memberikan kasih-Nya kepada mereka. Puji Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus pernah berdoa untuk umatnya kepada Bapa Surgawi? "Aku," kata Tuhan, "tidak meminta supaya engkau Bapa mengambil mereka dari dunia." Walaupun di dunia umat Tuhan mengalami tantangan berat. Tapi dikatakan oleh Tuhan Yesus supaya engkau Bapa melindungi mereka daripada yang jahat. Yohanes 17 ayat 15. Puji Tuhan. Nah, sikap orang Kristen di dalam menghadapi kesulitan bukanlah lari, escape from reality, bukan. Bukan lari dari kesulitan, tetapi menaklukkannya dengan kekuatan Tuhan tentunya. Bukan dengan kekuatan dirinya sendiri, tapi dengan kekuatan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sang Juru Selamat pernah menyampaikan berita yang sangat penting. "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku," kata Tuhan, "telah mengalahkan dunia." Puji Tuhan. "I have overcome the world." Itu kata Tuhan Yesus. Yohanes 16 ayat 33b. Dengan kekuatan Tuhan, gereja Pergamus harus tetap menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kota yang disebut tempat tahta iblis itu. Harus tetap menjadi saksi Kristus, tapi dengan kekuatan Tuhan. Teladan jemaat Pergamus apa? Ya, Tuhan tuh memuji jemaat Pergamus dalam hal apa? Pertama adalah mereka berpegang pada nama Tuhan. Mereka tidak menyangkal iman. Juga dikatakan tidak pada zaman Antipas. Saksi Tuhan yang setia. Yang dibunuh di hadapanmu. Itu kata firman Tuhan. Jadi jemaat Pergamus itu jemaat yang tidak menyangkal iman. Mereka tetap jadi saksi Tuhan yang setia. Ya. Ada legenda dari kelompok Tertullianus yang menceritakan tentang Antipas, saksi Tuhan yang setia itu, yang ditempatkan bersama dengan sapi jantan liar. Waduh, bersama dengan sapi jantan liar, lalu secara perlahan dipanggang sampai mati. Tantangannya berat, ya, tantangannya berat. Antipas disebut sebagai saksiku yang setia.
Kata saksi berasal dari kata martus, bahasa Yunaninya. Kemudian dari kata itu muncullah kata martir dalam bahasa Inggris. Martus dari kata martir. Martus kemudian menjadi kata martir. Jadi siapa yang mau jadi saksi martus, saksi Kristus, harus siap jadi martir Kristus. Itulah. Itu bukan hanya permainan kata, tapi yang mempunyai makna yang dalam. Tuhan Yesus memberikan gelar yang sama kepada Antipas yang dengan gelar akan dirinya sendiri. Antipas, hamba Tuhan dari Pergamus itu diberikan gelar yang sama dengan gelar Yesus sendiri. Disebut sebagai saksi yang setia. Sudah lihat Wahyu 1 ayat 5 dan Wahyu 3 ayat 14. Saksi yang setia. Wahyu 1 ayat 5, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Ya, tapi ada teguran Tuhan kepada jemaat di Pergamus. Apa itu tegurannya? Tetapi aku punya beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel agar mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Dalam ayat 14. Ya, ajaran Bileam. Bileam itu disebutkan dalam kitab Bilangan, Bileam itu menasihati Balak, Raja Balak, untuk mencobai umat Israel untuk melakukan perzinahan dengan perempuan-perempuan Moab. Bilangan 25 ayat 1 sampai 3. Akibatnya apa? 24.000 orang Israel dihukum Tuhan, mereka mati kena tulah. Ini merupakan siasat iblis untuk membinasakan umat Allah. Yaitu apa? Berzina, yaitu melakukan hal-hal yang gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Sehingga 24.000 orang Israel pada waktu itu kena tulah karena hukuman Tuhan. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga ku benci pengikut-pengikut Nikolaus. Pengikut Nikolaus berusaha menyesuaikan kekristenan dengan level dunia. Nah ini, mereka berusaha menyesuaikan kekristenan dengan level dunia. Bukan level dunia yang harus dinaikkan menjadi level kekristenan. Harusnya kan begitu. Tapi pengikut Nikolaus tidak. Mereka berusaha menyesuaikan kekristenan dengan level dunia. Ini keliru. Mereka kompromi untuk menyelamatkan diri. Untuk menyelamatkan diri mereka kompromi. Ya, menyelamatkan diri mereka dari kesulitan. Ini takut menghadapi aniaya dan kesulitan. Mereka kompromi. Tapi Tuhan benci pada tindakan kompromi itu. Ya. Takut terhadap kesulitan adalah musuh terbesar dari kemajuan Injil. Saya ulangi. Takut terhadap kesulitan adalah musuh terbesar dari kemajuan Injil. Tuhan Yesus akan memerangi mereka dengan pedang yang ada di mulutnya. Ayat 16. Itu adalah firman Tuhan. Pedang yang di mulutnya adalah firman Tuhan. Bagi orang berdosa, firman Tuhan adalah seperti hakim yang menghukum dosa. Ya, Yohanes 12 ayat 48. Dikatakan, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Firman yang telah kukatakan, yaitu firman Tuhan. Ya, apa janji Tuhan? Ada teguran, ada janji Tuhan. Ada pujian, ada teguran, ada janji Tuhan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun
selain oleh yang menerimanya. Ayat 17. Janji Tuhan ini. Ya. Nah, saudara sekalian, mana yang tersembunyi itu artinya apa? Bukan mana yang dimakan oleh Israel di padang gurun. Mana yang tersembunyi bukan itu. Tetapi mana yang tersembunyi adalah mana surgawi, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Seperti yang dikatakannya. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Puji Tuhan. Itu mana yang tersembunyi artinya. Tuhan Yesus sendiri. Ya. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih. Apa maksudnya batu putih ini? Ya. Dalam pengadilan zaman kuno, tersedia batu berwarna hitam dan putih pada waktu itu. Ada batu warna hitam dan putih. Ketika sudah saatnya untuk tuntutan dan pembelaan, maka hakim akan melempar 2 batu warna putih atau hitam ke dalam jambangan besar. 2 macam batu. Ya. Batu berwarna putih berarti vonis bebas. Tetapi yang warna hitam berarti penghukuman. Jadi makna dari perkataan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, berarti di dalam karya penebusan Kristus umatnya dibenarkan di hadapan Allah. Umatnya dibenarkan di hadapan Allah. Puji Tuhan. Selain itu batu putih di dalam bahasa aslinya adalah tessera. Dalam bahasa Yunani tessera. Yakni semacam lembar kecil yang terbuat dari kayu atau logam atau batu yang di atasnya terdapat tulisan. Suatu lembar kecil yang terbuat dari kayu, logam atau batu yang di atasnya terdapat tulisan. Tessera. Pada zaman kuno, tessera banyak digunakan, misalnya diberikan kepada sang pemenang dari suatu pertandingan. Diberikan kepada sang pemenang dari suatu pertandingan. Itu tessera. Ya, semacam gini. Ya, tessera. Ya. Dengan menerima tessera, maka sang juara itu dapat menonton pertandingan dan hiburan lainnya secara gratis. Karena ada tessera itu. Ya. Umat Tuhan yang setia bagikan atlet Kristus yang menerima hadiah, yakni ambil bagian dalam kemuliaan Kristus. Kemenangan Kristus, kemuliaan Kristus. Ya. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita, puji Tuhan, untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Mahkota yang abadi. Bukan mahkota fana. Sekalian, dalam ayat 17b dikatakan, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Batu putih. Kemudian dikatakan Tuhan juga menjanjikan suatu batu putih beserta dengan nama baru yang tertulis padanya. Hanya penerima kehormatan yang tahu nama yang tertulis tersebut. Pada dalam zaman Yunani kuno, batu digunakan saat para juri mau ambil keputusan. Batu hitam digunakan untuk kesalahan, putih digunakan untuk hal orang yang tidak bersalah. Tanda ini menyatakan tiket mereka selanjutnya. Jadi batunya putih menyatakan perayaan kemenangan kekal kemudian. Batu putih, perayaan kemenangan kekal kemudian. Ayat 17c dikatakan, yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Nama baru. Dalam PL, pemberian nama baru kepada seseorang menunjuk pada status yang baru. Nama baru menunjuk pada status yang baru. Abram diubah menjadi Abraham
ketika janji besar diberikan kepadanya bahwa ia akan menjadi bapa dari banyak bangsa. Dari Abram diubah jadi Abraham, nama baru. Bapa dari banyak bangsa. Kejadian 17 ayat 5. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nama baru. Kebiasaan memberi nama baru untuk menyatakan status yang baru juga dikenal oleh bangsa-bangsa lainnya. Misalnya pada diri Kaisar Octavius dari Romawi, ketika menjadi kaisar pertama, ia digelari Augustus. Ya. Menurut kamus Merriam-Webster, kata August berasal dari kata Latin, yaitu Agustus, yang berarti suci atau yang patut dimuliakan. Agustus, yang suci atau yang patut dimuliakan. Nama baru tersebut memberi sang kaisar status baru yang menjadi seperti manusia super. Manusia super. Kemudian pada tahun 8 sebelum Masehi, Senat Romawi menghormati Kaisar Agustus, kaisar pertama Romawi, itu dengan mengubah nama Sextilis, salah satu nama bulan mereka, menjadi nama Agustus. Sampai sekarang kita tahu Juni, Juli, Agustus. Ini nama bulan ya dalam kalender. Rupanya penggantian nama itu terjadi juga dalam masyarakat tani di Palestina yang dipengaruhi oleh kepercayaan tahyul. Nah, itu tahyul ya. Apa itu di Palestina? Ketika seorang alami sakit berat dan hampir meninggal, orang itu sering diberikan nama baru, yakni nama dari orang lain yang suci dan usianya panjang. Mereka percaya dengan diberi nama baru, orang yang sakit itu akan menjadi pribadi yang baru. Sehingga kekuatan penyakitnya akan lenyap. Itu tahayul ya. Jadi maksud nama baru yang diberikan Tuhan adalah ini. Status baru. Yang dikaruniakan kepada mereka yang setia mengiringnya. Status baru sebagai anak Tuhan, anak raja segala raja. Mereka dikaruniakan hak untuk ikut dalam kemuliaannya, dan menjadi imam-imam bagi sang raja segala raja. Status yang baru. Jadi imam-imam bagi sang raja segala raja, yaitu Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang agak panjang ini jadi berkat bagi saudara sekalian. Mari kita menyanyi satu lagu yang indah, yang judulnya Itu Nama Yang Indah. Nama Yesus, itu nama yang indah. Dari surga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang kucinta. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagi bersama-sama. Yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Perempuan saja. Mari perempuan saja. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga. Pria saja. Bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Bersama-sama. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Sekali lagi.
dari surga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama Yesus yang indah, nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Sekali lagi, nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami bersyukur untuk nama Yesus, nama yang luar biasa, yang kami kenal, yang adalah juru selamat kami yang hidup. Tantangan boleh menghadang kami. Kuatkan kami untuk menghadapi tantangan itu. Roh Kudus tolong kami. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.